Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang barokah ini, di sini kami akan menyampaikan sedikit ulasan tentang metodologi agama. Dalam kehidupan saat ini, sedikit sekali yang mengerti dan mengetahui tentang metodologi agama. Arti dari metodologi itu sendiri adalah teknik atau cara. Yang kita gabungkan, arti metodologi agama adalah teknik dan cara beragama yang benar, di mana agama itu sendiri diturunkan untuk membentuk pribadi yang luhur di dunianya. Dan dari sisi lain, karena agama itu diturunkan kepada kita sekalian manusia, di balik penciptaan kita adalah untuk beribadah dan menyembah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu, yang berarti tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah dan menyembah ini dapat pula kita artikan bahwa kita mesti mencari jalan untuk pulang atau untuk menghampirkan dan memunajatkan rohani kita agar sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita di dunia, sedangkan Allah berada di alam yang maha rahasia, yaitu arsy-Nya Allah itu sendiri. Sifat kita adalah kemelekatan dan kerelatifan, sedangkan Allah adalah zat yang maha mutlak tertinggi. Mutlak di sini diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah laisa kamitslihi syai'un, dan juga unlimited, undefinisi, dan undeskripsi oleh akalan pikiran kita sebagai manusia. Dan secara ilmiah, dua kutub ini tidak saling bertemu antara kita manusia yang relatif dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang mutlak. Sedangkan kita manusia yang relatif tidak akan mungkin dapat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang kita sembah adalah zat yang tidak serupa apapun, tidak siapapun, dan tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Sementara untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjangkau Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlukan adanya metodologi agama. Seperti contoh, semisal kita akan berinteraksi atau berhubungan dengan seseorang, diperlukan adanya koneksi atau sambungan dari dua dimensi, yaitu sang penerima informasi dan pemberi informasi. Namun, ketika ada keterbatasan, misal jarak yang jauh sekitar 10 kilo, maka tidak ada teknik atau cara komunikasi tidak akan bisa terjadi. Kemudian dalam berhubungan atau berkomunikasi harus berada pada frekuensi yang sama, seperti saat kita bertelepon. Maka kita harus menekan nomor tujuan yang pasti, maka akan sampai dengan alamat nomor handphone yang sesuai yang kita tuju. Jadi, jika yang kita tekan berbeda satu nomor saja, maka
tujuan kita berhubungan tidak akan sampai atau kita akan salah tujuan. Dari ulasan permisalan tadi dianalogikan, misal kita mau menghubungi seseorang dengan jarak yang jauh, kita harus menggunakan teknologi. Dalam hal ini adalah handphone. Arah yang akan kita tuju juga harus menggunakan handphone. Jadi pada frekuensi yang sama, handphone dengan handphone, dan handphone tersebut sudah terdapat sinyal, sama-sama ada sinyal, frekuensi yang sama, dimensi yang sama, kita tekan nomor yang kita tuju, maka hubungan komunikasi, hubungan interaksi dapat berjalan. Maka dari itu, saudara-saudaraku semua, carilah dan temukanlah teknik dan metodologi beragama yang benar, yang bisa nyambung dan yang bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika tidak ketemu jalan ini, maka ibadah kita akan sia-sia belaka. Semoga ulasan saya ini dapat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan pandang kita semua tentang beragama yang benar. Jika kau ingin menemukan semesta rahasia di balik semesta, berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Dikutip dari Nikola Tesla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.